Saudara-saudara, mari kita bahas satu tema yang sangat menarik, yakni doa sebelum dan sesudah komuni. Doa sebelum komuni disusun oleh Santo Thomas Aquinas, pujangga gereja, yang hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Tuhan Maha Besar dan Kekal, aku menghadap sakramen Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Aku datang sebagai orang yang sakit kepada Sang Tabib kehidupan, sebagai orang yang berdosa kepada kehadapan orang yang mata air belas kasih, sebagai orang buta kehadapan terang yang kekal, sebagai orang miskin dan papa pada Tuhan langit dan bumi. Karena itu, aku memohon kelimpahan rahmat-Mu yang tak terbatas, agar Engkau berkenan memulihkan penyakitku, mencuci noda dosaku, menerang kebutanku, memperkaya kemiskinanku, sehingga aku dapat menerima roti para malaikat, raja dari segala raja, dengan segala penghormatan dan kerendahan hati, dan kasih yang besar, dan kemurnian dan iman, dengan maksud dan tujuan yang dapat berguna bagi keselamatan jiwaku. Berikanlah kepadaku, kumohon, rahmat untuk menerima tidak saja sakramen tubuh dan darah tubuh Tuhan kami, tetapi juga rahmat dan kuasa dari sakramen ini. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, dengan menerima tubuh Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang dilahirkan oleh para Maria, karuniakanlah kepadaku rahmat untuk boleh digabungkan dengan tubuh mistiknya dan terhitung sebagai anggota-anggota tubuhnya. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kepadaku rahmat untuk memandang wajah sesungguhnya dari Putra-Mu terkasih selamanya di surga, yang kini akan kuterima dalam rupa yang terselubung. Amin. Doa sesudah komuni, Anima Christi, doa gereja yang populer di abad 14, yang dikutip oleh Santo Tom Ignatius Loyola dalam bukunya Spiritual Exercise. Jiwa Kristus kuduskanlah aku, tubuh Kristus selamatkanlah aku, darah Kristus sucikanlah aku, air lambung Kristus basuhlah aku, sengsara Kristus kuatkanlah aku, Yesus murah hati luluskanlah doaku, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah aku, jangan aku dipisahkan daripadamu ya Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah aku, di waktu ajalku terimalah aku, supaya bersama kudus-Mu aku memuja Engkau selamanya. Doa sudah komuni disusun oleh Santo Thomas Aquinas, pujangga gereja. Aku berterima kasih padamu, Bapa yang kekal, karena oleh belas kasih-Mu yang murni, Engkau telah berkenan memberi makan jiwaku dengan tubuh dan darah Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kumohon kepadamu agar komuni kudus ini tidak menjadi kutukan bagiku, tetapi menjadi penghapusan yang berdaya guna untuk semua dosaku. Semoga komuni ini menguatkan imanku, membangkitkan di dalamku semua yang baik, membebaskan aku dalam kasih, kesabaran, kerendahan hati, baik yang kelihatan dan tak kelihatan, menjadikanku bersahaja dalam segala hal, mempersatukanku denganmu dengan erat, Sang kebaikan sejati, dan tempatkanlah aku dalam kebahagiaan yang tak dapat berubah. Kini aku memohon dengan sungguh agar suatu hari nanti Engkau akan menerima aku meskipun aku berdosa, orang berdosa dan tidak layak untuk menjadi seorang tamu pada perjamuan ilahi, di mana Engkau dengan Putra-Mu dan Roh Kudus ada terang ilahi, kesempurnaan kekal, sukacita yang tak berkesudahan, dan kebahagiaan sempurna dari semua orang kudus melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Doa sesudah komuni yang terdapat dalam daftar indulgensi. Dalam Manual of Indulgence, buku pedoman indulgensi yang dikeluarkan oleh Vatikan tanggal 12 Oktober 2005, menyatakan bahwa dengan merenungkan pengorbanan Yesus dan luka-lukanya di kayu salib, sebagaimana dijabarkan dalam doa yang sederhana yang berikut ini, kita dapat memperoleh indulgensi. Demikianlah doanya yang mengambil dasar kitab Mazmur 22, 17-18. O bene et dulcissime Yesu,
Lihatlah kepadaku ya Tuhan Yesus yang baik dan berhati. Di hadapanmu aku berlutut, dan dengan kehendak yang berkobar, aku berdoa dan mohon kepadamu, agar engkau menanamkan di dalam hatiku semangat yang hidup akan iman, pengharapan dan kasih, pertobatan yang tulus dari dosa-dosaku, dan kehendak yang kuat untuk memperkaya, dan kasih dan duka cita yang mendalam. Aku merenungkan kelima luka-lukamu dengan menempatkan di dalam mataku perkataan Raja Daud, Nabi yang telah menubuatkan bahwa engkau mengucapkan perkataan ini tentang dirimu. Mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Mereka telah menghitung semua luka-lukaku. Amin. Indulgensi penuh dapat diperoleh dengan mengucapkan doa ini pada hari Jumat di masa Prapaskah dan setiap hari dalam 2 minggu sebelum Paskah. Ketika doa ini diucapkan setelah komunion di hadapan gambar image Yesus yang tersalib, pendarasan doa ini pada hari-hari lainnya memperoleh indulgensi bagian. Tentang persyaratan agar memperoleh indulgensi penuh adalah 1. Mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa. 2. Menerima komunion kudus. 3. Berdoa bagi intensi Bapak Paus. 4. Tidak ada keterikatan terhadap dosa, bahkan dosa ringan. Selanjutnya tentang indulgensi dan bagaimana agar memperoleh indulgensi. Dengan mendoakan doa yang singkat di atas, kita diundang untuk meresapkan dalam hati bahwa Yesus telah memilih untuk menderita dan menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada kita. Betapa kita harus bersyukur atas pengorbanannya itu yang menyelamatkan kita. Dengan melihat teladan kasih Yesus ini, semoga kita menjadi semakin menghindari dosa dan semakin terdorong untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dengan melihat pengorbanan ini, kita dikuatkan juga untuk berkorban dalam hidup kita sehari-hari, entah dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun pergaulan kita dengan sesama. Oke, sekian dan terima kasih.